Tanpa teknik khusus, hanya diaduk di tepung, ternyata bisa loh bikin fried chicken mini kribo gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel resep kuliner. Kali ini kita akan sama-sama membuat ayam goreng crispy mini atau fried chicken mini yang kribo. Rasanya gurih, teksturnya renyah, enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan ayam. Ini aku pakai setengah dada ayam ukuran besar yang udah aku pisahkan dari tulangnya, tapi kulitnya tetap aku pakai ya. Nah, berat bersih setelah hilang tulangnya ini adalah 500 gram. Untuk ayamnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Pakai yang bertulang juga boleh. Karena mau buat yang mini-mini, ini aku potong kecil-kecil seperti ini. Untuk hasil potongannya aku dapat 80 potong daging dan 20 potong kulit. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya kita marinasi dulu ayamnya. Ini aku pakai 2 siung bawang putih ukuran besar yang telah dihaluskan. Setengah sendok makan kaldu bubuk aku pakai rasa ayam. Setengah sendok makan garam halus. 1 sendok teh paprika bubuk, ini opsional, bisa dilewatkan jika tidak ada. Setengah sendok teh ketumbar bubuk. Setengah sendok teh lada bubuk. Setengah sendok teh kunyit bubuk, bisa juga diganti dengan kunyit segar yang dihaluskan. Lanjut campur semua hingga menyatu. Agar lebih mudah, ini aku tambahkan dengan sedikit air. Setelah tercampur rata, sisihkan. Ini aku diamkan sekitar 30 menit agar bumbunya meresap. Sambil menunggu, kita siapkan dulu bahan tepungnya. Ini aku pakai 1 kg tepung terigu protein tinggi. Aku pakai merek Cakra Kembar. Tujuan penggunaan tepung terigu protein tinggi ini agar hasil crispy-nya panjang. Tambahkan 2 sendok makan garam halus. 4 sendok teh paprika bubuk, ini opsional sebagai pewarna aja. Jika tidak ada bisa di skip. 2 sendok teh baking powder sebagai perenyah. 3 saset kaldu bubuk ukuran kecil, aku pakai rasa ayam. Setengah hingga 1 saset lada bubuk sesuai selera. 1 sendok teh bawang putih bubuk. Lanjut aduk hingga tercampur rata. Untuk mempermudah proses pengadukan ketika penepungan nanti, maka gunakan wadah yang besar ya. Maaf ada yang kelupaan, tambahkan dengan 1 sendok makan ketumbar bubuk dan aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Selanjutnya, siapkan wadah dan saringan untuk pencelupan. Ini sudah aku isi dengan air bersih. Untuk airnya ini murni air putih biasa ya, tidak aku campur bahan apapun. Sekarang siap kita tepungin ayamnya, tapi sebelumnya panaskan minyak agar nanti setelah selesai penepungan minyak sudah panas dan siap digunakan untuk menggoreng. Selanjutnya masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi ke tepung kering. Masukkan secukupnya aja untuk sekali goreng. Kemudian kita lanjut ke proses pengadukan. Perhatikan cara pengadukan di video ya. Aduk seperti ini. Pastikan tidak di skip. Untuk tepungnya sengaja langsung aku pakai semua. Tidak aku ambil sedikit demi sedikit. Tujuannya agar rontokannya tidak terlalu banyak. Semakin banyak tepung itu hasilnya akan semakin bagus dan rontokannya pun semakin minim. Setelah beberapa saat aku aduk-aduk, ini hasilnya seperti ini. Tepungnya sudah menempel tapi belum terbentuk crispy-nya. Untuk penepungan pertama ini, cukup hingga tepungnya menempel seperti ini aja ya. Lanjut kita masukkan ke pencelupan. Sekiranya semua sudah basah, bisa kita tiriskan.
Ini harus kita tiriskan ya, agar rontokan tepungnya tidak terlalu banyak. Kemudian masukkan kembali ke tepung kering, lanjut kita proses penepungan yang kedua. Agar crispy-nya tebal, ini aku pakai 3 kali penepungan dan 2 kali proses pencelupan. Untuk pengadukannya ini tidak perlu ditekan-tekan, asal dicampur gini aja, nantinya akan terbentuk crispy dengan sendirinya. Ketika proses pengadukan, posisi jarinya terbuka seperti ini ya. Ini aku aduk kurang lebih selama 3 menit. Setelah proses penepungan kedua, hasilnya seperti ini ya. Lanjut masukkan kembali ke pencelupan. Lakukan hingga selesai. Untuk pencelupan kedua ini kita rendam selama 5 menit ya. Sambil menunggu rendaman ayam, kita ayak dulu tepungnya. Ini harus diayak ya, agar tepungnya halus kembali dan hasil crispy-nya bisa kribo. Untuk rontokannya ini bisa kita sisihkan, jangan dibuang ya. Ini bisa kita pakai untuk membuat cilok, bakwan, atau kreasi lainnya. Bisa dilihat jika menggunakan tepung yang banyak, itu rontokannya akan semakin sedikit ya. Setelah kita rendam selama 5 menit, lanjut tiriskan. Setelah tiris, lanjut masukkan kembali ke dalam tepung kering. Ini kita lanjut proses penepungan yang terakhir ya. Cara aduknya tetap sama seperti cara pertama tadi. Cara mengaduknya perhatikan di video ya. Perlu diingat, ini tidak perlu ditekan-tekan. Cukup diaduk-aduk aja. Nanti hasilnya akan terbentuk crispy dengan sendirinya, asalkan prosesnya sudah benar. Ini aku aduk selama kurang lebih 3 hingga 5 menit, atau jika dirasa sudah berat, itu tandanya sudah terbentuk crispy-nya. Bisa kita lihat dulu crispy-nya. Jika dirasa kurang, maka bisa kita aduk-aduk kembali. Bisa kita lihat hasilnya seperti ini, crispy-nya sudah bagus dan siap kita goreng. Sebelum masuk ke minyak, hentakan perlahan agar tepung kering yang tidak menempel bisa terpisah. Setelah siap goreng seperti ini, pastikan langsung goreng aja, jangan diamkan kelamaan di tepung agar nantinya tidak rawan keras. Goreng menggunakan minyak yang cukup banyak dan pastikan minyak sudah panas agar ketika kita goreng crispy-nya bisa mengembang mekar. Bisa kita cek menggunakan tepung seperti ini. Jika tepungnya menyebar, maka bisa dipastikan minyak sudah panas dan siap digunakan. Lanjut masukkan dengan cara dimiringkan seperti ini. Bisa kita lihat jika panas minyaknya sudah tepat, maka ayamnya langsung mengambang dan crispy-nya bisa mekar seperti ini ya. Goreng menggunakan api sedang agar matangnya merata. Ini jangan diaduk dulu agar crispy-nya tidak rawan hancur. Pastikan tunggu beberapa saat hingga crispy-nya kokoh, baru bisa kita aduk. Bisa kita lihat untuk hasil crispy-nya ini cantik banget. Agar renyahnya tahan lama, pastikan goreng menggunakan minyak yang banyak ya. Lanjut goreng hingga matang. Setelah matang bisa kita angkat dan tiriskan. Untuk penggorengan selanjutnya, minyak harus kita bersihkan dulu ya. Kita saring tepung-tepung yang mengendap menggunakan saringan halus seperti ini. Jika tidak, maka nantinya dapat menyebabkan minyak cepat sekali menghitam dan hasil gorengannya pun rawan gosong. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Lakukan seperti proses pertama tadi. Alhamdulillah selesai sudah. Ini adalah hasil 4/5 dari total keseluruhan tadi. Ini aku perlihatkan penampakan dari dekat. Crispy-nya terlihat cantik sekali. Cara buatnya juga mudah. Cocok banget dijadikan sebagai ide camilan, ide lauk, maupun ide jualan. Kalau prosesnya sudah tepat, dijamin berhasil seperti ini. Crispy-nya bisa kribo dan renyahnya bisa tahan lama. Aku coba dulu, bismillahirrahmanirrahim.
Ini beneran enak, rasa gurihnya pas, crispy, tidak alot sama sekali. Selamat mencoba ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Maaf bila ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan insya Allah sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.